Halo, apa kabar? Selamat siang. Kembali bertemu dengan tim dari Eka Jaya, spesialis repair stabilizer 1 pas maupun 3 pas. Untuk di siang hari ini kita akan menjelaskan tentang daya terpasang untuk stabilizer di daya PLN. Nanti kan kita jelaskan kupas tuntas tentang daya terpasang yang cocok untuk KWH meter 1 pas dari daya berapa sampai berapa, pakai stabilizer tipe yang berapa sampai berapa. Jangan sampai salah karena berakibat fatal yang mengakibatkan stabilizer tersebut akan menjadi rusak atau terbakar. Simak video selanjutnya. Oke, selamat siang. Untuk video daya terpasang dari KWH meter PLN ya. Yang pertama kita daya listrik PLN yang paling rendah 2 ampere ya. Di daya 2 ampere ini 2 ampere kalikan 220 volt menjadi 4,5. Nah, semisal ini dari KWH meter PLN ya, masuk ke suatu perangkat melewati stabilizer dulu, AVR ya, stabilizer. Terus ini misalkan komputer atau kulkas. Nah, AVR ini untuk daya 2200 untuk daya 2 ampere. Nah, ini pakai 500, pakai daya stabilizer yang tulisannya 500N boleh, 500N atau 1000N. Nah, paling di antara dua ini. Jangan terlalu besar, pakai yang 1500 N. Nah, untuk daya 1500 N itu terlalu gede untuk listrik 2 ampere karena dia makan strom juga, kurang lebih 2%. Jadi kalau misalkan untuk daya ini kulkas ya, nah, satu pintu ya, satu pintu. Nah, satu pintu ini pakai stabilizer yang 500N cukup. Nah, ringnya dari stabilizer tersebut itu dari 130 volt sampai 250 volt ya, 250 volt. Dia akan keluar 220 volt plus minus 2% ya. 2% tersebut artinya nggak akan keluar selalu 220 volt, kadang di 216 volt sampai 224 volt untuk yang tertingginya. Ini high-nya, ini low-nya. Tapi kadang-kadang bisa di sini, kadang di tengah-tengah di 222 atau 221. Nah, itu outputnya plus minus 220 volt 2%. Nah, kenapa tadi yang saya maksud stabilizer kalau salah pasang untuk dayanya, daya meter 2 ampere sama stabilizer yang salah pasang di daya yang lebih gede. Misalkan AVR ini, stabilizer ini ya, stabilizer ini 500N, tapi daya KWH nya dia gede. Ini enggak 2 ampere, ini dayanya 10 ampere ya, 10 ampere berarti dayanya 2200 VA. Nah, 2200 VA, stabilizer pakai 500N. Sedangkan ini pemakaian kulkas yang bukan satu pintu. Nah, yang 3 pintu misalkan ya, yang 3 pintu ya. Kalau kulkasnya 2 pintu pakainya 500N, 500 watt, sedangkan daya PLN-nya 10 ampere, yang akan putus di sini. Ini akan putus apabila tegangan makin rendah. Yang tadinya 200 volt misalkan, tiba-tiba 200 volt, tiba-tiba dia turun menjadi 170 volt. Nah,
ampernya akan tentu naik. Pemakaian kulkas ini harusnya misalkan cuma 2,4 ampere ya, dia akan menjadi naik menjadi 6 ampere ya. Kalau lebih dari 6 ampere otomatis stabilizernya akan kebakar. Nah, itu yang saya maksud kalau stabilizernya salah penggunaan untuk daya yang terpasang. Dayanya dari pelan kWh terbesar, sedangkan stabilizernya kecil, pemakaiannya untuk bebannya dia besar. Nah, kalau bebannya besar, stabilizer kecil, daya pelan gede, dia nggak akan turun nih. MCB meter nggak akan turun. MCB meter di sini, MCB-nya akan turun. Dia nggak akan off. Nah, kalau nggak akan off, otomatis sekring sini, kalau ada sekring yang gede, dia lebih dari 5 ampere, dia akan terbakar. Kadang stabilizer ini standarnya kan 5 ampere ya, 5 ampere. Nah, 5 ampere untuk stapol ini. Nah, 5 ampere dengan beban dia 6 ampere. Buat kulkas 3 pintu ya, yang merek Eropa misalkan, merek Modena atau merek apa yang lain ya, di ampere besar. Karena low tegangan inputnya distabilkan ke 220 volt, akhirnya harusnya kalau tegangannya itu bagus, masuknya di atas 200, di sini ampernya nggak mencapai 6 ampere. Kalau tegangannya mencapai 170 volt, nah ini akan ampernya akan naik, akibatnya stabilizer bakar. Itu untuk yang kapasitas kecil ya, untuk 500 VA yang paling kecil ya, yang biasa dipakai untuk komputer, kulkas, atau perangkat yang lain di rumah, bisa pakai stapel. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Ini saya lanjutkan kembali untuk cara pemilihan stabilizer untuk mau dipasang di daya dari masing-masing daya PLN. Untuk satu pas dari daya 450 watt, 900, 1300, 2200, 3500, 4400, 5500 sampai 11000. Nah, di sini kita kelompokkan setiap daya terpasang ini ada ampere kWh-nya masing-masing nih. Dari 2 ampere ya, untuk 450 ampere, 450 watt sampai daya 50 ampere. 50 ampere untuk 11.000 watt ya. Nah, di sini udah ada tulisannya ampere atau stabilizer yang terpasang itu dari daya 450 watt sama 900 watt itu dua-duanya pakai 500 watt bisa. Karena daya 500 watt ini untuk 500 watt ini bisa mengcover sebesar 80%-nya 400 watt. Loh, kenapa kok Pak ini untuk yang 900 watt ini pakai 500 watt bisa? Karena untuk di daya input PLN 200 volt ke bawah itu 1,8 ampere dia maksimal ya, 400 watt, 80%-nya. Nah, untuk yang 1300 itu pakai 1500N dengan daya akumulatif untuk 80%-nya sekitar 1200 watt atau 5,4 ampere. Loh, ini di depan di daya PLN-nya 6 ampere. Apa nggak bakar Pak? Enggak, karena di daya 1300 watt ini pakai stabilizer yang 1500 watt ya. Ini ada sekringnya, di dalamnya ada, di dalam unit ada sekring 8 ampere ya. Dia bisa mengcover untuk 80%-nya ya. Kalau yang punya PLN itu sampai drop di kisaran 160-170 itu sebesar 1200 watt atau 5,4 ampere. Yang ketiga itu untuk daya yang 2200 watt. Nih, 2200 watt ini. Nah, di daya 2200 watt ini ampere kWh meter kan sebesar 10 ampere. Nah, ini stabilizer pakai 3000 N atau 3000 watt.
daya untuk 80%-nya apabila input PLN-nya di bawah 200, misalkan 170 atau 180, itu maksimal untuk stabilizer ini bisa pakai dayanya sebesar 2400 watt atau 10,9 ampere atau 11 ampere lah ya, kan. Nah, dia tidak akan bakar karena sekring atau city powernya dari stabilizer 3000N ini dia pakai MCB 16 ampere ya. Sedangkan di depan kWmeter MCB-nya 10 ampere. Dia tidak masalah, dia tidak akan turun ataupun tidak akan terbakar. Yang keempat, ini listrik dengan daya ampernya 16 ampere atau 3500 watt. Itu pakai stabilizer yang tipe 5000 watt atau 5000N ya. Daya untuk 80%-nya apabila tegangan sampai low di bawah 180 atau 170 volt itu 4000 watt, bisa dia cover maksimal 18 ampere. Jadi kalau misalkan input PLN itu sampai 170, 160, stabilizer ini mampu ngangkat 4000 watt, tapi jangan lebih dari 4000 watt. Dia bisa kebakar karena maksimalnya 4000 watt, 18,1 ampere. Ya. Nah, untuk berikutnya ini daya PLN yang listrik rumahnya 4400 watt atau 20 ampere. Nah, 20 ampere ini pakai stabilizernya itu sebesar 7500N atau 7500 watt. Nah, aktual untuk di 80%-nya itu sekitar 6000 watt atau 27 ampere. Nah, ini sampai 27 ampere. Sedangkan ampere kWh itu 20 ampere. Dia nggak akan turun. Yang turun duluan pasti kalau lebih dari 6000 watt, kita pakai nih, harusnya maksimal 6000 watt, kita pakai sampai 7000 atau 6800 watt yang akan turun di sini. Di 20 ampernya. Ya. Yang berikutnya untuk daya PLN yang 25 ampere. Nah, 25 ampere ini satu pas juga, dayanya 5500 watt. Nah, untuk 5500 watt ini pakai sama juga dengan 4400, pakai stabilizer yang 7500N atau 7500 watt. Aktualnya untuk 80%-nya sekitar 6000 watt atau 27 ampere. Nah, ini untuk daya yang 4400 sama 5500 ini pakai yang 7500 sama. Kenapa nggak boleh pakai 5000? Karena 5000 dia aktualnya 4000. Ya, untuk 80%-nya. Jadi kalau dipakein daya ini kan 4000 maksimalnya, dipakein daya 4000 lebih karena di ampernya berapa ampere ya, atau 4000 pas, ini bisa kebakar. Harus ada jeda atau spare untuk daya stabilizernya. Dia harus lebih besar. Dia sebesar 7500 ini dayanya yang dipakai, yang cocok ya. Nah, berikutnya daya satu pas juga, meteran kWh yang ampernya 35 ampere. Nah, daya yang untuk 35 ampere ini pakai 7500 untuk daya 7700 VA atau 7700 VA 35 ampere ini pakai stabilizer yang 10.000. Nah, ini udah lumayan besar nih ya. Itu daya 10.000. Nah, 10.000 ini bisa mengcover aktualnya kalau low tegangan sampai 160, 170 itu bisa mengcover watt sekian. Listrik rumah wattnya sekian maksimal 8.000 watt atau 36 ampere. Apa yang terjadi misalkan 36 ampere ini terlewati atau pakai di rumahnya itu nyala lebih dari 80.000 watt, lebih dari 8.000 watt, misalkan pakai 8.500 atau 8.700.
Nah, ini listriknya akan turun MCB meterannya karena 35 ampere. Terus inputnya juga turun. Input yang tadinya harusnya di atas 200 ya 200 volt atau 195. Nah, karena inputnya terlalu kecil, di bawah dari 180, bisa jadi inputnya di rumah Anda itu sekitar 171, 175. Nah, itu kalau dipakai jangan sampai melebihi dari 8.000 watt. Berikutnya daya yang terakhir untuk daya PLN satu pas yaitu 50 ampere. Nah, untuk 50 ampere ini dayanya besar sekali, sampai 11.000 VA atau 11.000 watt. Makanya dia pakai stabilizer yang 15.000 N. Satu pas ya, jangan 3 pas. Satu pas nih. Daya aktual untuk 80%-nya sekitar 12.000 watt atau 54 ampere. Nah, 54 ampere ini daya maksimalnya 80% dari stabilizer. Apabila stabilizer itu mengalami inputnya PLN selalu drop di bawah 180. Ya, misalnya inputnya 178 atau 180 ya. Itu maksimal yang dipakai untuk stabilizer itu bebannya sekian maksimal. Boleh pakai 9.000 atau 8.000 atau 10.000 masih aman. Tapi kalau pakainya lebih dari 12.000, misalkan pakainya 12.500 atau 12.000, apa yang terjadi? Kalau inputnya drop, yang terjadi MCB meteran ini 50 ampere ini akan turun 3 meter. Nah, turunnya itu bukan karena stabilizer rusak, karena pemakaian terlalu berlebihan. Nah, itu lama-lama stabilizer juga kewalahan, dia akan terlalu berat atau terlalu over pemakaian bebannya. Tapi dari sekian daya aktual 80%-nya kapasitas stabilizer ini, seandainya inputnya dari PLN itu masing-masing daya kilometer ini itu di atas 200 volt. Misalkan inputnya 205, 210, 215 volt. Gimana Pak? Kalau misalkan inputnya dari PLN itu masuk nih di daya misalkan 3.500 nih ya, di daya di 3.500 VA ini, 3.500 watt ini, ampere MCB-nya kan sebesar ini nih, 16 ampere. 16 ampere ini pakai stabilizernya 5.000. Nah, harusnya kan untuk tegangan di bawah 180 maksimal 4.000 watt ya, atau 18,1 ampere. Tapi kalau inputnya dari PLN itu lebih dari 205 atau 210, maka yang terjadi ampere yang dipakai obatnya ini tadinya 4.000, kalau inputnya dari PLN itu bagus ya, ini 4.000 ini, kalau inputnya PLN bagus, maksudnya bagus itu di atas 200 lah ya, 205, 210, 212 atau 215 ya, tapi belum mencapai 220 volt, makanya pakai stabilizer optimal. Kalau inputnya di atas 200 bisa maksimal pakai 5.000 ini, nggak 4.000 lagi, pakainya 5.000. Nah, 5.000 MCB-nya di stabilizer berapa? 20 ampere. Jadi daya yang di sini 16 ampere ini bisa pakai maksimal. Dengan catatan inputnya lebih dari 205 volt. Loh Pak, misalkan gimana ya kalau inputnya PLN itu saya ukur di sesudah kWh meter, inputnya justru tinggi, misalkan 232 atau 230 atau 229. Oke, nggak masalah. Kalau inputnya dari PLN terlalu tinggi, dia nggak 220 volt ya, dia justru lebih dari 220 volt, bisa dia 230 atau 229 atau 235, 234 ya, nggak masalah. Tetap pakai stabilizer kondisi optimal. Justru stabilizer kerjanya ringan. Dia akan menurunkan tegangan dari tadinya 232, 232, ya tadi 230, 235 ya. Diturunkan menjadi 220 volt, itu stabilizer kerjanya ringan. Terus pemakaian ampernya pun
Yang tadi ini di bawah 180 sekian watt ya, sekian watt. Ini bisa maksimal segini nih. Kalau 500 ya maksimal, kalau 1500 ya maksimal, atau 5000 juga maksimal. Kalau inputnya besar, daya yang terpakai di stabilizer ini pakai maksimal. Boleh pakai 5000 ya, boleh pakai 3000 ya, asalkan dengan catatan inputnya dari PLN gede atau besar voltasenya. Tapi kalau inputnya dari PLN terlalu rendah ya, contohlah 200 ke bawah atau 190, 180 ya, itu pakai hitungan ini tadi ya, wattnya ini tadi dihitung nih. Jadi kalau di bawah 200 volt inputnya, ini standarnya sekian nih, 80%-nya. Nggak boleh melebihi ini. Apabila melebihi ini, stabilizer rusak. Ya, stabilizer akan rusak. Karena maksimalnya ini, maksimal stabilizer untuk 80% sekian. Nggak mungkin suatu barang listrikan atau listrik yang diproduk itu bisa dayanya optimal sampai 100%. Nggak bisa. Kita ambillah rata-rata di 80%-nya ya. 80%-nya sekitar sekian tadi ya. Jadi ini daftar ampere, kWh meter, stabilizer yang dipakai sama aktual 80%-nya beban, kondisi tegangan inputnya dari PLN ya, itu di bawah 200 volt atau di bawah 190, pakainya buat ini masing-masing ya, masing-masing pakai buat ini. Ampernya juga ada ya, boleh di screenshot boleh ya. Nah, ini daya aktualnya, ini khusus untuk satu pas ya, untuk satu pas. Tapi kebanyakan untuk pelanggan atau pengguna stabilizer untuk memasang di rumah kediamannya ataupun untuk mengamankan suatu mesin biar satu mesinnya kerja normal ataupun nggak ada kendala. Kebetulan di daerah dia, di wilayah dia itu tegangannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka mereka pakai stabilizer. Nah, kalau bingung menentukan mesin saya sekian, daya rumah saya sekian, nah inilah daftarnya. Daftarnya grafik stabilizernya ini, daftar dayanya. Oh, daya sekian pakai stabilizer ini, daya sekian pakai stabilizer ini. Jadi buat pedoman ya, jangan sampai salah pilih. Misalkan listriknya 4400 ya, pakainya yang 3000. Apa akibatnya? Ya tadi yang saya bilang pertama tadi di video sebelumnya, dia akan bakar. Kurang daya dari PLN-nya 4400, harusnya pakai 7500 N atau 7500 watt, justru malah dia pakai yang 3000. Yang ampernya cuma maksimal, tetapi ini untuk aktualnya 8%-nya sekian, 2400. Akhirnya bakar. Nah, itulah kesalahan memilih stabilizer untuk daya atau pemakaian bebannya. Bebannya harus disesuaikan dengan daya, stabilizernya yang dipakai harusnya berapa. Ini sudah saya kasih daftarnya. Saya berbagi pengalaman di lapangan. Kalau daya bela sekian, ampernya sekian, stabilizer sekian. Aktualnya beban untuk pakai stabilizer di kondisi 80%-nya atau di bawah 200 volt itu pakai sekian ya. Tapi kalau inputnya dari PLN tinggi ya, inputnya itu lebih dari 220, misalkan 230, 229 atau 235, ini nggak dipakai. Pakai langsung ini aktual dari stabilizer ini. Dia bisa maksimal sampai 100% ya kalau inputnya tinggi ya. Oke, sekian video dari saya. Misalkan ada gejala kerusakan stabilizer atau kendala mau nyari stabilizer nggak jadi, bingung, belum tahu deep mendalam tentang stabilizer, bisa konsultasi dengan Eka Jaya melalui kolom komentar ya, bisa tanyakan langsung, kita akan respon. Bahkan kalau mau kita bisa bantu untuk servis di lokasi, karena Eka Jaya membantu untuk servis stabilizer dimanapun, sebesar apapun unit stabilizernya, KPA-nya, dan dimanapun dan kapanpun kita siap untuk membantu. Tinggal calling aja ke Eka Jaya, kita akan bantu ya. Oke, terima kasih.